Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mohon maaf teman-teman, ternyata kita tidak bisa live streaming. Saya hanya bisa menyampaikan dari video ini. Ada kendala teknis mengenai live streamingnya. Saya akan menyampaikan pengantar dan kontrak kuliah dari mata kuliah kita, yaitu studi hadis. Mata kuliah ini berbobot 4 SKS, jadi kita setiap minggu bertemu 2 kali. Kemudian sebenarnya mata kuliah ini setelah saya tanyakan kepada Kaprodi Bahasa dan Sastra Arab, mata kuliah studi hadis adalah gabungan antara ulumul Quran dan hadis 1. Artinya di mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang ulumul Quran selama setengah semester. Kemudian setengah semesternya lagi kita akan mempelajari tentang hadis ya. Kita akan belajar ulumul hadis, ulumul hadis setengah semester. Kemudian setengah semesternya lagi kita akan belajar tentang hadis, yaitu kita belajar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman, gambaran umum tentang hadis dan ilmu hadis, baik menyangkut konsep, sejarah, kehujahan hadis dan gerakan-gerakan untuk mengingkari dan memasukkan hadis dan penelitian hadis. Juga pemahaman tentang hadis, akidah dan akhlak melalui pendekatan tematik, di mana sebuah tema tertentu dibahas secara mendetail mengenai hadis-hadis yang berhubungan dengan tema tersebut, baik asbabul wurud, kajian matan ataupun sanadnya, sehingga sebuah tema dapat dipahami secara komprehensif. Jadi pada ulumul hadis kita akan belajar tentang ilmu mustalah hadis ya. Kita akan belajar pada pertemuan pertama misalkan tentang ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Apa perbedaan ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah? Ini kan kita pelajari pada pertemuan pertama nanti ketika sudah masuk materi. Perbedaan ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah, kemudian kitab-kitab ilmu hadis yang terkenal. Perlu diketahui dalam kontrak belajar ini, teman-teman nantinya akan, setelah saya menjelaskan pada minggu depan mengenai materi ini, maka materi selanjutnya akan saya bagi kelompok dan kemudian teman-teman akan mempresentasikan tentang apa nanti yang sudah kita tetapkan. Jadi awal materi hadis dirayah dan riwayah ini saya yang akan mempresentasikan, tapi setelah itu teman-teman akan kita bagi dan akan ada presentasi dengan membuat PowerPoint dan media yang lain. Pada pertemuan berikutnya, tepatnya pertemuan ketiga ya, kita akan belajar tentang tahap-tahap perkembangan ilmu hadis. Jadi bagaimana munculnya ilmu hadis dan lain-lain. Berikutnya adalah tahap-tahap perkembangan ilmu hadis juga. Yang ini tahapannya adalah tahap kematangan, tahap kebukuan, dan tahap kebangkitan ulumul hadis lagi. Jadi untuk referensinya, kalau yang berbahasa Indonesia ini sudah ada terjemahan buku yang bagus sekali, yaitu karyanya Dr. Nuruddin Iter yang diterbitkan oleh PT Remaja Rusda Karya. Ini saya sangat rekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini dan juga buku-buku yang lain, termasuk bukunya Agus Salahuddin, bukunya Subhi Saleh dan lain-lain. Pada pertemuan kelama kita akan membahas pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Jadi kadang-kadang kita bilang sunnah, bilang hadis, tapi tidak tahu apa itu hadis, apa itu sunnah, apa bedanya hadis dan sunnah. Itu kadang-kadang kita juga salah. Pada pertemuan kelima itu kita akan bahas hal tersebut.
Kemudian pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang hadis ya. Baik itu hadis qauli, bentuk-bentuk hadis, baik itu hadis qauli, fi'li, takriri, hammi atau ahwali. Jadi ada hadis yang bentuknya qauli, perkataan, fi'il ya, perbuatan, takrir, ketetapan, hammi, angan-angan Nabi, dan ahwali dan keadaan-keadaan Nabi. Pertemuan ke-7 kita bahas tentang kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam ya. Dalil kehujahan sunnah, hubungan sunnah dengan Al-Quran, hadis makbul, dan dalam hujjah sebagai hujjah dalam tasyri' Islami. Itu akan kita pelajari pada pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8 kita bahas tentang sejarah perkembangan pemilihan hadis baik pada masa Rasulullah, pada masa pembukuan, dan masa pemurnian dan penyempurnaan hadis. Itu pertemuan ke-8. Kemudian pertemuan ke-9 masih membahas tentang perkembangan pemilihan hadis, tapi pada masa penerbitan dan penambahan hadis abad ke-6 sampai abad ke-7. Kemudian masa pensyarahan dan takhrij abad ke-6, pertengahan abad ke-7 sampai sekarang. Itu semuanya kita pelajari ya, sejarah perkembangan pemilihan hadis tersebut. Kemudian pertemuan ke-10 kita bahas tentang madrasah-madrasah hadis. Di sini ada 7 madrasah, ada Madinah, Makkah, Yaman, Basrah, Kufah, Syam, dan Mesir ya. Kemudian pertemuan ke-11 kita bahas tentang hadis qudsi ya. Apa definisi hadis qudsi, perbedaan hadis qudsi dengan hadis Nabi, dan lain-lain. Itu kita pelajari pada pertemuan ke-11. Pertemuan ke-12 kita bahas tentang hadis marfu ya. Jadi nanti ada pembagian hadis ditinjau dari sampainya kepada Nabi. Ada hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Ini hadis marfu kita pelajari pada pertemuan ke-12. Pertemuan ke-13 baru kita pelajari tentang hadis mauquf dan hadis maqtu. Pertemuan ke-14 kita bahas tentang hadis mutawatir ya. Lawan dari hadis mutawatir ini adalah hadis ahad ya. Kita pelajari ini, dan ini adalah akhir dari setengah dari pelajaran studi hadis kita. Pada pertemuan 15 kita akan UTS. Kemudian pada pertemuan ke-16 ini adalah kita akan belajar lagi tentang hadisnya, hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kita akan belajar apa itu akidah, apa itu akhlak, apa itu kajian, tematik, dan lain-lainnya. Pertemuan ke-17 kita akan membahas tentang hadis tentang iman dan Islam. Jadi caranya nanti teman-teman mencari hadis, kemudian dicari asbabul wurudnya, kemudian dibahas hadir dan pembahasan tentang iman dan Islam, kemudian dibahas juga iman dan Islam dalam globalisasi. Jadi begitu ya. Jadi bukan lagi ulumul hadis, tapi langsung kepada hadisnya. 18 kita belajar tentang hadis tentang nikah beda agama ya. Kita belajar tentang apa itu nikah dengan ahli kitab, kemudian hadis tentang nikah beda agama, kemudian kita lihat asbabul wurudnya, kemudian kita lihat permasalahan tentang nikah beda agama tersebut. Kemudian ke-19 hadis tentang jihad. Jadi teman-teman nanti ini mencari sendiri hadis tentang jihad, kemudian disebutkan begitu, kemudian asbabul wurudnya apa, kemudian jihad kontemporer ya. Jihad kontemporer ini maksudnya jihad yang relevan dengan masa kita sekarang itu apa, kemudian relevansi jihad terhadap amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pertemuan ke-20 hadis tentang pemimpin, makna pemimpin, hadis tentang pemimpin, kemudian cari asbabul wurudnya ya. Kemudian perdebatan tentang pemimpin non muslim ya, baru-baru kemarin kita lagi rame ya, terutama di Indonesia, bagaimana hukumnya sebenarnya pemimpin non muslim itu. Kemudian hadis 21 hadis tentang toleransi, sama kita bahas tentang toleransi ya. Saya kira ini materi yang sangat bagus ya. Kemudian 22 hadis tentang kebudayaan lingkungan, sangat bagus juga
tentang isu pemanasan global dan yang lain kita bahas pada pertemuan 22. Pertemuan 23 kita bahas ini standing party ya. Pesta atau jamuan dengan sambil berdiri ya. Apakah ada hadis yang semacam itu, nanti kita cari ya. Kemudian 24 hadis tentang kepedulian sosial ya. Kemudian 25 hadis tentang berbakti kepada orang tua. Kemudian pertemuan 26 hadis tentang jilbab ya. Ini menarik sekali ya. Kemudian 27 hadis tentang taat kepada suami. Ya, itu kemudian diakhiri dengan UAS. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari insyaallah dalam satu semester ke depan. Jadi kontrak kuliah kita apa? Bahwasanya kita akan bagi nantinya saya akan bagi sesuai kelompoknya materi-materi ini hingga habis kita bahas dalam satu semester. Teman-teman tugasnya nanti membuat makalah PowerPoint, kemudian dipresentasikan di WA group ya bersama teman-temannya yang lain. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena tidak bisa streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.